Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 22 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Injil yang Hidup. Saudara-saudari terkasih, jika ditanyakan kepada kita, apakah Injil itu? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh setiap orang secara berbeda menurut pengetahuan yang dimilikinya. Jika kita berpedoman pada bacaan Injil hari ini, maka jelas bagi kita, salah satu pengertian Injil adalah kesaksian akan kisah hidup Tuhan Yesus, baik perkataan maupun tindakannya. Kesaksian tersebut
berasal dari sukacita karena percaya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, ada bagian menarik yang terdapat pada bagian penutup Injil hari ini, yaitu kalimat, "Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu." Kalimat penutup ini memberi informasi kepada kita bahwa ada banyak kisah kesaksian lain mengenai kehidupan Tuhan Yesus yang tidak ditulis. Kalimat penutup dalam Injil hari ini juga bisa menginspirasi kita bahwa Injil tidak berhenti hanya pada saat Yesus hidup di dunia, tidak hanya berhenti sebagai kesaksian tertulis dan masa lampau, tetapi tetap berlangsung saat ini maupun di masa yang akan datang. Saudara-saudari terkasih, Injil sejatinya adalah kesaksian tentang Yesus yang dialami setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang memperoleh pertolongan Yesus dalam hidup mereka. Kesaksian-kesaksian akan Yesus dalam kehidupan tersebut merupakan kisah perjalanan iman, kisah yang berkisah mengenal perjumpaan dengan Tuhan Yesus, baik itu dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan penuh sukacita. Kisah-kisah perjumpaan itu menjadi suatu Injil yang hidup, Injil yang bisa dilihat dan dirasakan setiap orang di sekitarnya. Itulah Injil yang hidup, Injil yang menyentuh langsung orang-orang dalam pengalaman keseharian mereka. Saudara-saudari terkasih, Injil yang hidup ini adalah pengalaman hidup kita juga. Kita percaya bahwa kita masing-masing memiliki pengalaman dalam merasakan tindakan dan pendampingan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pewarta Injilnya yang setia, seperti para rasul, mewartakan Injil melalui kesaksian hidup mereka, baik dalam perkataan maupun perbuatan mereka, yang bisa dilihat dan dirasakan setiap orang yang ada di sekitar mereka. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.